Oke, oke sekalian Mbak. Nah, ini santai aja ya. Jadi kali ini aku mau bahas yang tahun 2020-2021. Soalnya yang di apa 2021-2022 sama yang genap satu itu udah aku itu. Jadi misalkan teman-teman butuh itu ya nonton monggo. Kalau misalnya ada yang belum paham ya sekalian bisa ditanyain di sini. Tapi kita bahas yang UAS KI Ganjil 2020-2021 untuk yang nomor satu ya nomor satu sampai 4. Jadi oh ya mungkin ini kayak sebagai ini ya nggak tahu juga ya strategi mungkin. Jadi untuk KAI itu teman-teman lebih utamain tahu prinsip kerja alat ya, prinsip kerja alat sama susunan alatnya. Kayak apa? Misal UV-Vis itu ada apa aja gitu. Ada apa aja sih UV-Vis itu ada sumber radiasi, ada monokromator, ada sampel, ada kuvet, ada apa-apa gitu. Nah, itu teman-teman harus tahu. Selain itu, prinsip kerja analisis kuantitatif. Eh, kalau analisis kuantitatif ini agak dilema ya sebenarnya. Soalnya kebanyakan pakai kurva standar itu. Cuman yang aku dengar dari kelasnya Bu Sofi, itu katanya yang kelasnya Bu Sofi nggak pakai regresi linear ya itunya. Ada yang kelas A nggak, teman-teman? Ini sama yang dibahas di YouTube beda. Yang ini ganjil ya. Ganjil. Nah, itu. Jadi mungkin untuk yang beberapa soal tentang kayak misal analisis kuantitatif yang melibatkan kurva standar, melibatkan regresi linier, mungkin nanti yang teman-teman yang tidak diajarkan regresi linier bisa sambil menyesuaikan, tak mau beneran pakai grafik monggo, kalau misalnya ikut pakai regresi linier monggo. Jadi ya buat sama-sama belajar lah gitu. Nah, without any further ado, ayo kita bahas untuk soal UAS KI Ganjil 2020-2021 mulai dari nomor satu. Teman-teman kalau misalkan ada yang tanya langsung potong interupsi aja nggak apa-apa. Nah, nomor satu A. Sampel terdiri atas dua komponen, komponen A dan B. Dalam air akan ditentukan konsentrasinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Panjang gelombang maksimum komponen A dan B berturut-turut adalah lambda 1 dan lambda 2. Untuk menentukan konsentrasi A dan B dalam sampel digunakan hukum Lambert-Beer. Nah, salah satu yang diperlukan adalah nilai molar absorptivity. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan nilai-nilai itu untuk epsilon A dan epsilon B pada lambda 1 dan lambda 2. Nah, ini sebenarnya secara nggak langsung itu kita disuruh menjelaskan prosedur cara ini ya analisis pakai UV-Vis. Itu satu A prosedur analisis UV-Vis. Nah, tapi UV-Vis-nya di sini adalah untuk multi komponen, untuk dua komponen. Nah, untuk dua komponen. Nah, di sini caranya bagaimana? Caranya itu sebenarnya sama kayak yang apa satu komponen dan mungkin udah sering aku bahas di nomor satu untuk yang UAS-UAS KAI ganjil genap sebelumnya itu yang 2021-2022. Jadi analisis multi komponen itu yang pertama jelas penyiapan sampel ya. Sampel harus disiapkan. Kayak gimana perlakuannya itu biasanya ada di jurnal penelitian. Kita ya nggak hafal sih karena tiap sampel itu treatmentnya bisa aja berbeda-beda. Kemudian yang kedua, setelah sampel disiapkan, kan kita ngecek kan ya, kita ngecek di kuvet. Kita taruh kuvet, kita masukkan ke alatnya, alat spektrofotometer UV-Vis tadi. Nah, kemudian kita mencari lambda satu dan lambda 2, which is lambda satu dan lambda 2 itu adalah panjang gelombang maksimum untuk komponen A dan B. Itu lambda satu dan lambda 2. Ini untuk lambda max dari senyawa A dan B. Nah, kemudian karena ini multi komponen, berarti ada satu hal yang perlu kita cek ya. Kita perlu cek dalam hal intinya, panjang gelombang maksimumnya. Untuk cek
apakah ada interferensi. Nah, apakah ada interferensi pada kedua gelombang, yaitu gelombang apa panjang gelombang 1 dan 2 itu apakah ada interferensi? Maksudnya interferensi itu gimana? Itu biasanya terjadi penggabungan apa gelombang antara panjang gelombang 1 dan 2. Nah, itu menyebabkan pembacaan absorbansinya nanti terganggu karena ada gabungan tadi. Itu. Nah, checking apakah ada interferensi pada kedua gelombang. Interferensinya nanti kayak gimana? Nah, interferensinya itu berupa biasanya itu jarak gelombangnya saling dekat mendekat lah, saling dekat. Nah, jarak gelombangnya itu saling dekat, makanya nanti ada interferensi. Nah, kalau misalkan nggak ada interferensi, ya kalau misalkan nggak ada interferensi, maka kita bisa lanjut ke step berikutnya. Ke step berikutnya itu nanti ya bikin kurva standar ya, bikin larutan standar. Itu kalau tidak interferensi. Nah, kalau misalkan iya, itu gimana? Maka kita harus mencari absorbansi murni tiap senyawa. Nah, dasarnya dari mana? Dasarnya dari sini. Kalau misalkan kita punya spektrogram, ya spektrogram, di mana ini ada 1, ada 2, ini lambda 1, lambda 2, gitu. Nah, di sini absorbansi dari lambda 1 ya. Absorbansi lambda 1 di sini tuh bukan absorbansi dari senyawa 1 maupun senyawa 2, tapi dia adalah gabungan dari keduanya, gitu. Jadi di sini nanti ada senyawa 1 dengan panjang gelombang 1, terus di sini ada absorbansi senyawa 2 pada panjang gelombang 1, gitu. Nah, kita perlu nyari masing-masing ini nanti. Nah, gitu. Terus di sini juga, di sini ya absorbansinya panjang gelombang 2. Nah, yang di sini absorbansi senyawa 1 atau senyawa A pada panjang gelombang 2. Nah, yang di sini absorbansi senyawa 2 pada panjang gelombang 2. Itu. Nah, nanti gimana hubungannya? Seperti yang ini tadi, absorbansi pada lambda 1 itu absorbansi senyawa 1 ditambah absorbansi senyawa 2. Nah, ini untuk lambda 1. Sorry, ini lambda 1. Nah, kemudian absorbansi pada lambda 2 itu sama dengan absorbansi 1 pada lambda 2 ditambah absorbansi 2 pada lambda 2. Nah, hubungannya di sini. Itu. Maka nanti apa yang perlu kita lakukan? Nanti kita cek di bagian larutan standar. Nah, ini kita bikin kurva standar. Nah, kemudian untuk nomor 4, langkah step berikutnya adalah kita harus membuat larutan standar. Nah, membuat larutan standar untuk masing-masing senyawa. Jadi senyawa 1 dan senyawa 2 itu kita bikin larutan standarnya berbeda-beda. Jangan dijadikan satu, jangan dicampur. Gitu. Nah, kita sudah bikin larutan standar. Kemudian kita analisis ya. Dan analisis di spektrofotometer UV vis. Sehingga nanti bisa ketemu absorbansinya. Nah, absorbansi yang dipakai pada apa ini namanya setiap larutan standar itu ada 2. Jadi nanti misalkan ada standar 1 untuk senyawa 1. Nah, nanti absorbansi yang dipakai itu ada 2, yaitu absorbansi pada lambda 1 dan pada lambda 2. Gitu. Kenapa? Ya karena kita datanya ada 2 multikomponen. Gitu. Jadi kita mencatat pada lambda 1 juga mencatat pada lambda 2. Nah, ini nanti dicek, kita bikin yang namanya kurva standar. Itu kurva standar untuk persamaan tadi. Nah, untuk persamaan apa antara A dan konsentrasi gitu. Nah, kalau sudah ketemu persamaannya, sudah ketemu konsentrasinya, baru kita bisa mencari apa ini namanya? Mencari molar absorbansi atau epsilon 1 dan epsilon 2 dengan hukum Lamberville tadi. Nah, jadi kita bisa nyari ini. Nah, syaratnya tadi, kenapa kok harus sepanjang ini dulu baru kita bisa mencari molar absorbansinya? Karena molar absorbansi 1 dan 2 ini dapat dicari jika konsentrasi diketahui. Nah, konsentrasi sampel diketahui. Nah, kalau konsentrasi sampelnya nggak diketahui, ya kita nggak bisa menemukan. Itu. Nah, ini langkah-langkah panjangnya, ini langkah secara ini ya, secara narasi atau secara prosedur, karena ini bukan soal yang hitung-hitungan untuk nomor 1A. Nah, ini untuk nomor 1A cara rincinya seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor 1B ya, untuk nomor 1B
Oh iya, sebelumnya untuk nomor 1A ini apakah ada ditanyakan terkait dengan prosedurnya? Terkait dengan prosedur untuk analisis UV vis multikomponen. Caranya kurang lebih sama aja dengan single komponen, satu komponen, cuman memang ya ada banyak aja sih. Caranya lebih panjang aja karena komponennya ada 2. Itu. Untuk link ininya, link OneNote-nya itu masih sama dengan OneNote yang aku kirim di Snap WA. Mungkin barangkali ada di itu bisa bantu share di sini ya. OneNote-nya masih sama di situ, tapi kayaknya harus disinkronin dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan untuk 1B. Nah, 1B, mengapa pada analisis sampel dengan spektrofotometer UV vis lebih disukai pembacaan dalam absorbansi dibandingkan dengan transmisi? Berikan penjelasan. Penjelasan singkatnya adalah karena absorbansi, ya, absorbansi itu dapat memberikan apa ini namanya? Dapat memberikan kurva standar atau kurva kalibrasi atau apalah namanya, kurva standar yang linear gitu, yang linear. Sedangkan persen transmitasi memberikan grafik yang bersifat eksponensial. Nah, maksudnya gimana? Ingat, rumusnya absorbansi itu adalah epsilon kali B kali C. C itu konsentrasi, B itu panjang lebar kuvert, epsilon adalah molar absorbansi. Nah, kalau kayak gini kan linear. Misalkan maksudnya itu kalau misalkan A-nya naik sekian, C-nya itu juga naik dalam perbandingan yang sama gitu loh. Nah, kita bandingkan, kita ingat A itu adalah log dari persen transmitansi. Correct me if I'm wrong ya kalau misalkan rumusnya itu. Nah, yang mana nanti? Berarti kan persen transmitansi itu adalah apa ini berarti? Ini adalah E pangkat log log ini berarti E pangkat A ya. Persen transmitansi itu adalah min E pangkat A gitu. Nah, berarti nanti gimana? Ya berarti nanti persen transmitansinya jadi eksponen E pangkat min E pangkat epsilon kali B kali C. Nah, grafik yang eksponen ini itu sangat non-preferable, unfavorable, sangat tidak disukai gitu. Kita ada yang lebih gampang, kenapa kok harus yang sulit gitu. Itu maksudnya kenapa kok absorbansi itu lebih digunakan ketimbang persen transmitansi. Itu simpelnya ya karena absorbansi dapat memberikan kurva standar yang linear, sedangkan persen transmitasi memberikan grafik yang eksponensial yang tentunya akan sulit dalam perhitungannya. Itu. Jadi kita pakai absorbansi. Nah, itu untuk pertanyaan 1B. Kemudian untuk pertanyaan 1C, pada bulan lalu, seorang mahasiswa menganalisis kadar amonia dan air dalam air limbah menggunakan spektrofotometer UV vis. Dia menyiapkan larutan blanko dan satu set larutan standar, ada 4 larutan, 2-25 ppm. Jadi ini, dan 2 sampel yang diencerkan 10 kali. Kurva kalibrasi mengikuti hukum Lambert-Beer. Kemudian nilai absorbansi yang terbaca dari alat pada konsentrasi 25 ppm adalah 0,78. Absorbansi sampel terbaca 0,785 dan 0,92. Nah, kita mencari berapa konsentrasi sampel. Hari ini mahasiswa yang sama mengukur absorbansi rate. Nah, kita selesaikan yang ini dulu. Jadi kita punya larutan standar ya. Nah, 1C diketahui. Kita punya larutan standar dengan rentang dari 2 sampai 25 ppm ya. Nah, absorbansi yang dihasilkan, absorbansi pada 25 ppm itu adalah berapa tadi? 0,78. 0,78. Kemudian oh ini sampel diencerkan 10 kali ya. Kemudian kita punya 2 sampel diencerkan 10 kali dengan sampel 1 itu absorbansinya 0,8 berapa ini? Absorbansinya 0,785 dan absorbansi sampel 2 itu 0,92 ya. 0,92. Nah, di sini kita harus mencari konsentrasi satu berapa, konsentrasi sampel 2 bahwa absorbansi di sini itu mengikuti hukum Lambert-Beer. Perlu bikin kurva standar. Kita kembalikan lagi ke konsep hukum Lambert-Beer. Nah, hukum Lambert-Beer gimana? A sama dengan B kali epsilon kali C. Nah, data C ada, data A ada, kita tinggal mencari data ini. Itu. Berarti B
B dikali epsilon sama dengan A per C. Kita masukkan satu data. Satu datanya di sini yang sudah diketahui konsentrasinya adalah 25 ppm dengan absorbansi 0,78. Maka B kali epsilon adalah 0,78 per 25. Nah, maka B kali epsilon ini ketemunya berarti kalkulator di 25 ketemunya B kali epsilonnya adalah 0,0312. Ini kenapa kok jadi 1? B kali epsilon. Kenapa enggak epsilon sendiri ya? Karena kita nggak tahu data ininya, data panjang kuvetnya, lebar kuvetnya kita nggak tahu ya. Jadi ya nggak bisa ditentukan gitu. Nah, bentar. Nah, kemudian di sini kita punya sampel 1, kita tinjau dulu sampel 1. Sampel 1 itu punya absorbansinya sebesar 0,785. Nah, ini kita masukkan dulu kali C1. Nah, absorbansi 1 0,785 sama dengan B kali epsilon kita masukkan 0,0312 dikali 5 per 0,0312. Maka ketemu berapa ini? Kita hitung pakai kalku. Kita dapatkan ternyata C1-nya itu 25,16 ppm. Ini make sense ya, karena tadi yang 25 ppm tadi 0,78, yang ini 0,785 dapatnya 5,16 ppm. Nah, itu untuk sampel 1. Kemudian sampel 2. Sampel 2 berarti A2 sama dengan B kali epsilon kali C2, 0,92 sama dengan 0,092 dibagi 0,0312. Sama dengan ketemu berapa ini berarti? 0,92 dibagi 0,012 ketemunya untuk C2 adalah 29,49 ppm. Ini konsentrasi 1, konsentrasi 2. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan nomor 1C yang berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait mencari konsentrasi sampel? Il mau tanya, itu kan di soal kan dikasih tahu diencerkan 10 kali kan. Nah, itu nggak Ya. ke konsentrasinya. Oke, ya, ada yang kelewatan. Nah, jadi terima kasih koreksinya tadi. Kita ada keterangan 2 sampel diencerkan 10 kali ya. Berarti kita harus mencari konsentrasi awalnya. Gitu. Konsentrasi awalnya berarti kita pakai C ini ya. Apa ya enaknya ya? C0 lah gitu aja. C0 V0 sama dengan C1 V1 gitu. C0 V0. Nah, V1-nya berapa? Kan diencerkan 10 kali, berarti C1 25,16 dikali 10 V0. Nah, ini bisa dicoret, maka C0 ketemu 251,6 ppm. Gitu. Terus yang ini C apa enaknya ini? Ya, pokoknya C awal lah gitu. V awal sama dengan 29,49 dikali V2-nya 10 VA. Ini. Maka CA ketemu 294,9 ppm. Nah, ini yang benar yang ini konsentrasinya. Oke, terima kasih koreksinya. Nah, ada lagi yang ditanyakan terkait nomor 1C? Terkait dengan perhitungannya? Oke, kalau misalkan belum ada, kita lanjut sama mengukur absorbansi 2 buah sampel amoniak yang absorbansinya berturut-turut sekian. Mahasiswa itu kemudian menentukan konsentrasi sampel menggunakan kurva kalibrasi yang dibuat pada bulan lalu. Berikan komentar. Nah, kita nggak disuruh nyari konsentrasinya, tapi kita disuruh nyocoti atau memberi komentar. Nah, gini, kita nggak bisa menggunakan kurva kalibrasi yang dipakai pada waktu sebelum-sebelumnya. Gitu. Apakah bisa digunakan kurva kalibrasi lama atau yang sebelumnya? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena alat ketika dia dimatikan dan kemudian dihidupkan, maka alat harus dikalibrasi ulang. Nah, harus dikalibrasi ulang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kurva kalibrasinya juga berubah gitu. Kurva kalibrasinya berubah. Nah, yang sebelumnya ya hasilnya nggak valid karena berubah gitu loh. Kalibrasinya berubah. Makanya itu setiap kita sudah mengambil data, ambil data dalam praktikum itu harus benar-benar diambil semuanya. Jadi nggak bisa kita matikan terus ada kelupaan. Aku belum ambil data ini, nyalakan lagi. Ya itu nanti ya gitulah hasilnya nanti jadi nggak valid.
Gitu. Itu untuk jawaban 1C. Nah, ada yang ditanyakan terkait overall dari nomor 1 ABC. Ini kok nggak premium ya? Wah, sudah pakai akun AGM kok tidak premium. Nah, ini untuk nomor 1A, 1B, 1C seperti itu. Ini sambil nunggu waktunya habis. Atau pindah ke Gamebit aja ya? Karena gimana, pindah ke Gamebit aja atau gimana? Oke, mungkin setelah ini kita pindah game dulu aja ya, karena SIM saya nggak premium walaupun sudah penuh GM set saya. Jadi mungkin ntar aku end dulu, terus habis itu kita pindah ke Gambit. Oke.